Halo semuanya, kembali lagi di Frek Gaming Store Channel bersama Cucu di sini, dan kali ini kita akan mencoba sebuah mechanical keyboard lagi, dan ini adalah sebuah mechanical keyboard yang ada fitur Hall effect-nya ya. Ini fitur yang lumayan akhir-akhir ini sedikit naik ya trennya. Jadi fitur dengan Hall effect, trigger dengan custom actuation point, custom keystrokes itu sedang lagi naik sekali trennya di akhir-akhir ini, tentu saja terutama di dunia mechanical keyboard gaming. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita lihat kira-kira seperti apa mechanical keyboard dengan fitur Hall effect yang satu ini. Oke, ini dia, dapat kita lihat ya di sini mechanical keyboardnya ada dari ATK 68, dan setauku setelah aku mengulik dari brand ATK ini ya, karena sebenarnya aku belum tahu brand ATK ini, dan setelah aku searching di internet, sepertinya ATK ini mempunyai relasi dengan brand VGN ya. Terakhir kan aku juga udah mereview VGN N75 Pro, itu mechanical keyboard di harga 700 ribuan, dan sepertinya ATK ini juga punya relasi brand dengan VGN tersebut, dan juga sepertinya ada hubungannya juga dengan brand VXI. VXI itu dulu aku pernah mereview salah satu mouse-nya juga, itu mouse 3395 SE yaitu dengan sensor XR itu pernah juga aku review juga. Dan sepertinya ini memang ATK, VGN, dan VXI itu sepertinya memang mungkin satu kepala perusahaan yang sama ya, mungkin gitu. Kalau di dunia HP itu seperti kalau kalian tahu Oppo, Realme, dan Vivo itu kan satu grup ya hitungannya begitu. Jadi langsung tidak usah lama-lama lagi, langsung kita unboxing saja ATK 68 yang ada di depanku ini. Kira-kira seperti apa isi dari box pembeliannya. Oke, ini dia isi dari box pembelian keyboard ATK 68 ini. Yang pertama tentu saja kita mendapatkan sebuah produk warranty card ya. Di sini simpel saja, namun memang di sini mayoritas dengan bahasa Mandarin, tidak ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya tentu saja. Lalu di sini kita juga mendapatkan sebuah buku manual, dan sekali lagi mayoritas isinya dengan bahasa Mandarin. Benar-benar seperti buku panduan yang ada di brand VGN N75 Pro yang kemarin ya, salah satu keyboardnya dari produk VGN juga. Lalu tentu saja kita juga mendapatkan mechanical keyboardnya. Di sini kita mendapatkan yang warna putih tanpa aksen warna apapun. Di sini berwarnakan white, full white di bagian capsnya. Lalu di sini kita dapat terlihat ya, ada sentuhan unik nih di bagian top case-nya yang nanti akan kita bahas juga selanjutnya. Lalu kita juga mendapatkan sebuah USB Type-C cable to USB Type-A cable yang sudah sangat bagus kualitasnya. Memang belum menggunakan coiled cable di sini, namun di sini sudah menggunakan braided cable yang mana kualitasnya sudah cukup bagus, dan di sini kita juga diberikan strap untuk lebih mudah dalam cable manajemennya. Lalu kita juga mendapatkan sebuah keycap spooler dan juga switch spooler yang standar saja, namun di sini ada brandingan ATK di bagian tengah. Sesimpel itu saja. Itu dia isi box dari pembelian keyboard ATK 68. Dan langsung kita bahas saja dari fitur-fitur ATK 68 ini, terutama dari build quality-nya dulu atau tampak luarnya dahulu nih. Yang pertama kita lihat langsung di sini keycaps-nya ya. Keycaps-nya di sini terbilang menurutku sangatlah simple dan minimalis. Di sini dia menggunakan keycaps PBT yang dengan profil OM, dan PBT-nya ini dia transparent, jadi transparan di bagian huruf abjad dan juga di angka-angkanya, sehingga bagi kalian yang suka dengan LED backlit maupun RGB pasti kalian akan suka dengan keycaps yang seperti ini. Dan lalu kita lihat di bagian sampingnya ini yang istimewa dari keyboard yang satu ini, itu adalah penggunaan dari top case yang berbahankan aluminium metal, aluminium alloy gitu. Dan bahan aluminium alloynya ini memang ada di bagian top case-nya saja, tidak sampai ke bagian bottom case, namun it's okay karena menurutku dengan bahan aluminium di bagian top case ini sudah membuat keyboard ini mempunyai build yang sangatlah
kokoh dan sangatlah solid. Langsung kita bahas saja dari switch yang digunakan dari ATK68 ini. Switchnya ini menggunakan switch dari Raisa, dan aku pun juga baru saja mendengar brand switch yang satu ini ya. Jadi sebelumnya aku belum pernah mendengar switch yang satu ini, bahkan mencoba. Dan Raisa switch di sini kalau aku lihat di sini switchnya ini linear tanpa ada tactile ya, tentu saja. Kalau Halifax itu biasanya memang pakainya itu linear switch. Dan untuk total travel yang ada di switch ini, total travelnya itu di 4 mili ya. Ini berikut spesifikasi teknis dari switch Raisa Red ini ya. Mungkin kalau kalian tertarik bisa kalian baca. Lalu switchnya sendiri kalau aku lihat dari bentuk magnetic Halifax-nya ini, menurutku dia sedikit berbeda dengan yang lain ya. Dia ini magnetiknya itu tidak ada di bagian tengah, tidak seperti Wooting maupun Swift yang kemarin juga aku review. Itu kalau untuk di Wooting itu dan Swift 82 itu magnetic switch-nya itu ada di bagian tengah. Namun ini lebih mirip ke switch yang ada di Atlantis Pro, yang mana magnetic switch-nya itu ada di bagian pinggir gitu, tapi posisinya ini masih berbeda juga dengan switch yang digunakan oleh Atlantis Pro seperti itu. Setelah switchnya turun kita ke plate-nya itu menggunakan aluminium plate yang sangat kokoh ya di sini. Jadi konstruksi dari keyboard ini, walaupun keyboard ini dibagi oleh dua bagian ya case-nya, antara top case dan juga bottom case, keyboard ini masih menggunakan tray mount, tidak menggunakan gasket mount structure. Dan di sini aluminium plate-nya, jadi plate-nya ini berbahankan aluminium, itu sangat solid sekali memang ya. Dan menurutku kualitas plate-nya pun tentu saja di sini kualitasnya mirip dengan top case yang ada di bagian luar ini. Jadi menurutku aluminium plate-nya itu sudah sangatlah bagus, dan mungkin bagi kalian yang suka dengan tray mount atau hard typing feeling di sebuah mechanical keyboard, pasti kalian akan suka dengan ATK68 yang satu ini. Lalu PCB-nya tentu saja di sini sudah hot swappable, dan hot swappable-nya ini kita harus mencari yang satu pin ya. Sekali lagi kita harus mencari switch yang mirip dengan switch Raisa ini, atau mungkin kalian bisa mengganti switch-nya itu dengan switch Raisa yang lainnya, karena sebenarnya sepertinya mereka punya beberapa switch pilihan dengan spesifikasi yang berbeda-beda untuk dari Raisa ini. Mungkin langsung kita bahas dari softwarenya ya. Tentu saja untuk Hall Effect Magnetic ini kita membutuhkan software yang sangat bagus juga, dan menurutku software dari ATK ini sudah sangatlah bagus. Tadinya aku kira softwarenya akan ada dengan bahasa Chinese saja ya, alias bahasa China saja, namun software yang digunakan oleh ATK ini dia menggunakan software dari VGN alias VGN Hub atau V-Hub. Dan V-Hub-nya itu memang main base language-nya itu dari Mandarin, tapi bisa kalian ubah dulu menjadi bahasa Inggris, dan menurutku interface dari software-nya pun sudah sangat mudah dipahami. Di software-nya tentu saja kita bisa mengatur beberapa fitur-fitur dari keyboard ini, mulai dari RGB lighting, lalu kita juga bisa mengatur custom FN settings ya. Di sini kita juga bisa mengatur FN settingnya, function settingsnya, lalu kita juga bisa mengubah beberapa mode dari keyboard yang satu ini. Misal kalian mau mengubahnya menjadi mode MacBook ya, itu juga bisa. Lalu kita juga tentunya bisa mengubah actuation point dari keyboard yang satu ini, dari switch yang satu ini. Jadi tentu saja itu adalah fitur utama dari keyboard yang satu ini. Dan untuk pengalamannya sendiri dari softwarenya, dari pemakaian keyboard ATK68 ini overall memberikan pengalaman yang sangat baik dan sangat responsif ya. Tentu saja travel yang bisa diatur itu dari 0,1 mm sampai 4 mm, dan kalian tentu saja bisa mengatur actuation point-nya, lalu juga bisa mengatur reset point-nya, dan juga bisa mengatur rapid trigger point-nya itu ada di angka berapa milimeter, itu bisa kalian atur dengan bebas. Dan menurutku user interface dari software ini sudah sangatlah bagus dan akan mudah banget kalian pahami. Bahkan di keyboard yang satu ini alias di softwarenya itu juga menyediakan update firmware untuk keyboard yang satu ini. Jadi menurutku upgradabilitas secara software
keyboard ATK68 ini sudah sangatlah bagus. Dan untuk pengalaman mengetikkan dan juga pengalaman gamingnya, menurutku dari kualitas switchnya, dari kualitas keycapsnya ini sudah menjawab semua. Di sini switchnya itu sangat smooth sekali, dan juga dengan build quality yang mostly hampir metal ini, menurutku dia juga memberikan suara signature, sound signature dari keyboard ini juga sangatlah clacky, dan menurutku aku suka itu. Dan of course hard typing feelingnya itu juga kita dapatkan sekali ya di sini, terutama dengan plate aluminium itu menurutku di sini hard typing feeling sekali. Lalu suara clacky-nya itu juga seperti suara clacky ada aluminiumnya gitulah. Kalian akan langsung paham ketika kalian mendengarkan sound sample dari keyboard yang satu ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Swift ya, misal dengan range harga yang mirip-mirip, memang sebenarnya sedikit cukup jauh. Jadi ATK68 ini ada di harga 1,6 jutaan saja. Dan untuk kalau kita bandingkan dengan Swift itu kan Swift ada di 1,1, 1,2. Dan kalau kita mau naik lagi itu ada di Lamzo Atlantis Pro alias di harga 2, jutaan ya, 2 jutaan besar. Dan menurutku ATK68 ini benar-benar posisinya itu ada di tengah-tengah mereka, dan kualitasnya pun menurutku sudah sangatlah bagus. Terutama jika kalian memang tidak membutuhkan, jadi anggap saja kalian punya budget yang lebih untuk membeli Swift 82, kalian masih punya budget 1,6 juta, dan kalian memang tidak membutuhkan layout TKL ya. Jadi kalau Swift 82 itu kan dia layoutnya TKL, menurutku ATK68 ini bisa menjadi pilihan yang sangatlah bagus, karena dengan build quality yang sangat baik, dengan build quality body yang sangat baik, dan software-nya pun sudah sangat bagus, dan switch-nya pun menurutku sudah lebih bagus ya dari Swift 82. Jadi menurutku ini adalah upgrade yang tepat untuk Swift 82. Kecuali memang kalian suka dengan desain Swift 82, kalian membutuhkan knobnya, kalian membutuhkan layout TKL-nya. Jadi menurutku baru kalian prefer tetap ambil Swift 82, karena untuk rapid trigger yang ada di atasnya lagi seperti Lamzo Atlantis Pro pun dia tidak menggunakan layout TKL, bahkan sampai Wuting pun dia juga tidak menggunakan layout TKL. Wuting ada yang layout TKL tapi harganya pun juga menjulang tinggi ya pasti. Jadi menurutku ATK68 ini dengan layoutnya yang 68% kita masih mendapatkan arrow keys tentunya di sini. ATK68 memberikan posisi yang sangat baik di harga 1,6 jutaan saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Menurutku ATK68 ini sangatlah pantas di harganya, karena keyboard rapid trigger yang sudah sangatlah rapih dengan kualitas yang sangat baik ini ada di harga 1,6 jutaan, itu menurutku sudah sangatlah bagus. Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, kira-kira mending yang mana sih, ATK68 atau mending turunin budget aja, ambil Swift aja karena fiturnya pun sebenarnya sama. Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan juga jika kalian sudah mempunyai ATK68 ini, bisa tuliskan pengalaman penggunaan kalian tentang ATK68 ini. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga like video ini dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming dan juga gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.